Hari ini kami dalam perjalanan melintasi Pulau Flores, tempat dan keindahan alam yang begitu luar biasa, dan sambutan keramahan yang menemani sepanjang perjalanan kami. Kami memasuki area savana yang begitu indah, dengan hamparan padang luas, deretan perbukitan, dan laut membentang dengan gunung segitiga Aimere yang berdiri dengan gagah. Camping di sini ya, tuh rasa sungguh berkesan banget. Karena di savana seluas ini, rasa tuh kita begitu kecil di alam itu besar, begitu private dan eksklusif. Sungguh Indonesia ini begitu indah. Dan inilah kisah petualangan Jajago di savana Mausui, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami singgah di kampung tertua yang ada di Manggarai, yaitu Kampung Todo. Dengan rumah tradisional dan kearifan budaya yang masih begitu kental. Dari ketua adat hingga pakaian dan tarian tradisional yang masih dipertahankan hingga hari ini. Kampung di sini juga masih mengolah hasil alam dengan cara yang sangat tradisional. Dan ibu-ibu di sini masih tetap menenun dengan teknik warisan turun-temurun. Kami juga sempat membagi kejutan kecil bagi anak-anak yang ada di sini. Hadiah yang sebenarnya sangat sederhana, namun diterima dengan penuh sukacita dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah kami menghabiskan waktu dengan anak-anak di sini, kami pun meninggalkan Kampung Todo dengan penuh rasa haru. Karena keramahan dan ungkapan perpisahan dari para mama, apalagi dengan irikan dari ratusan anak-anak yang mengantar kepergian kami. Kami pun kembali melalui jalur sempit yang penuh dengan semak dan tikungan untuk bisa kembali ke jalan utama menuju ke kota Ruteng. Namun sebelum ke kota Ruteng, kami akan singgah dulu ke salah satu destinasi yang ada di sini. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Hai, kembali kita di Jajago jalan-jalan Gokil. Dan setelah menempuh jalan ya, berliku-liku ya, nak muntah-muntah ya, berhadapan lagi dengan mobil yang susah lewat, kita sebelum ke Ruteng ya. Ini adalah spot yang wajib disinggahi, namanya adalah Spider Web Field alias sawah laba-laba. Dan kita sudah sampai ke loketnya. Fun fact, kalau kamu dari tepi jalan tidak akan menemukan si sawah, tak kelihatan sama sekali. Dia di balik gunung. Betul. So, mesti dah 5 menit kata bapaknya. Ayo kita masuk. Bapak pulang aja nanti. Pulang berbayar. Oh, iya. Oke, kalau guide-nya Om, anak-anak nih? Ini nih. Oh iya. Oh, sudah ikut guide. Ranger. Oke, ya. siap. Sudah Dia include. kasih tunjuk jalan sampai datang. Oh ada Mantap. kayu, bentar. Nanti kalau takutnya ketemu komodo nanti. Bener ada komodo. Kalau komodo tadi saya. Ya. Oke, kita jadi anak si bolang. Dapat Let's kayu go. kita, pangkong komodo. Lebih gampang jalannya. Wih, terjal juga coy. Sayang, Nah, lu main terjal kawan. Kenapa kau kakak? Sudah bengek kah kau kakak? bengek saya. Bikin malu saja kau kakak. Kau pun bengek. Orang tua loh. Thank you. Ah. Bengek.
Baru opening saja sudah mati. Macam mana ini? Dia terjal sekali jalannya. Aku kira nih bisa nengok sawah langsung, tak perlu ngapa-ngapain. Rupanya perlu perjuangan kawan. Keras hidupmu kakak. Di atas sudah sampai. Ayo. Semangat. Semangat kakak. Sampai. Aku mau teriak. Tunggu loh. Itu lava-lava. Kau ngomong apa kakak? Tidak jelas suara kau kakak. Itu lava-lavanya. Mana laba-labanya? Itu. Tuh dari atas. Syukur cuacanya panas, anginnya. Anginnya panas, anginnya dingin. Mohon maaf, Riana kau udah bengek. Agak bodoh. Karena oksigen itu tidak masuk ke kepala dia. Kau nih. Di musim kayak gini, kayaknya si spiderwebnya nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Kayaknya dia baru terlihat spiderweb tuh kalau di musim agak dingin. Karena lebih coklat tuh lebih nampak. Kalau kamu lihat di gambar Google tuh kayak gini. Ini foto-foto yang beredar. Dan inilah video yang asli kami lihat sekarang. Ini di bulan ketika lagi musim hijau-hijaunya. Mukanya bagus ya? Tapi ya, memang harus mendaki buat lihat. Tapi bagus. Jago sih yang buat ide untuk wisata ini. Kepikiran juga dia kayak ini jadi destinasi untuk dilihat. Nah, ini adalah tempat yang wajib dikunjungi kalau main ke forest, yaitu Sawah Lingko Cancar atau bahasa kerennya Spiderweb. Bentuk sawah ini bukan karena keisengannya, tapi ini merupakan warisan tradisi dari adat suku Manggarai. Mereka itu memiliki sistem pembagian lahan yang disebut dengan lingko, yaitu pembagian lahan yang digunakan agar tanah itu bisa adil antar keluarga satu dan komunitas. Makin besar tanggung jawab pada suatu keluarga, maka irisannya makin besar yang mereka dapatkan. Dan dari info yang kami dapat ya, ini merupakan salah satu spot favorit para warga asing loh, karena keindahannya tuh masih alami dan memang menarik sekali. Setelah puas mengagumi keajaiban agraris di Sawah Lingko, perjalanan pun kami lanjut kembali. Dan di perjalanan menuju Ruteng ya, view kita tuh mulai berubah. Dari bukit-bukit ini ya, berlembah, dan kemudian tuh terdapat hutan-hutan lebat dengan pohon yang tinggi. Pemandangan setelah perjalanan kita ke Ruteng itu didominasi dengan kontur pegunungan dan jalan berkelok serta bergelombang. Uniknya ya, jalan kelok-kelok ini dihiasi dengan pemandangan yang berubah-ubah tiap tikungan. Dari lereng bukit hingga puncak bukit dengan panorama yang luas. Akhirnya, roda si Rangga ini memasuki kota Ruteng, yaitu ibu kota Kabupaten Manggarai yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ruteng ini ya berada di ketinggian sekitar 1188 meter dari atas permukaan laut. Jadi, tempat itu sejuk dan nyaman buat dikunjungi. Ruteng itu juga disebut sebagai kota 1000 gereja, karena banyaknya gereja yang tersebar di kota ini. Terlihat kota Ruteng itu cukup padat ya, karena tuh Ruteng merupakan salah satu tempat untuk berbelanja. Jadi ya mereka akan datang dari desa-desa sekitar buat belanja di sini. Pas kami sampai, kami tuh disambut meriah dengan warga yang ada di Ruteng ya. Dan seperti biasa, kita pergi ngobrol-ngobrol dulu dong, dan sambil menikmati kepadatan kota di kota Ruteng ini. Dan rupanya begitu ramai ya. Rangga ini mencuri perhatian warga sekitar. Ternyata ini gabungan dari Baik Badan Boy juga sih. Woi, menyala banget ya Ruteng ya. Ramai sekali. Oke, dadah. Yang di belakang dadah semua dong. Dadah. Ketemu lagi ya. Dadah, dadah. Dan sekarang kita akan lanjut perjalanan kita lagi menuju ke kota Bajawa. Dan kita akan bersiap karena dalam perjalanan itu bakal singgah ke Danau Ranamese. Dan memang agak unik sih pas perjalanan ini ya.
Entah kenapa daunnya ini mulai menguning, padahal ini lagi musim hujan loh. Ada yang tahu kenapa nggak? Ketika pohon lain hijau, kenapa dia kuning sendiri ya? Give you all the love I can make, girl. Everything I had you can take, girl. But I'll never be more than I was born to be. If you can live with that, then you can live with me. Give anything to stand there beside. Akhirnya, kita sudah sampai di Danau Ranamese, sebuah danau vulkanik yang terletak di desa Gololoni, NTT. Danau ini berada di dalam kawasan Taman Wisata Alam Buteng dan dikelilingi oleh hutan tropis lebat yang sejuk dan alami. Karena berada di ketinggian lumayan tinggi ya, di 1200 mdpl, suasana sekitar Danau Ranamese ini sejuk dan kadang-kadang berkabut. Jadi itu ada kesan kayak magis gitu loh. Dan oh iya, nama Ranamese itu dari bahasa lokal Manggarai. Rana itu danau dan Mese itu besar, jadi artinya danau besar. Memang sih nggak luas-luas banget dibanding danau lain di Indonesia. Tapi tempat itu punya potensi wisata alam loh. Dia tuh penuh daya tarik karena ini kombinasi menarik nih antara hutan, danau, udara yang segar. Pokoknya enak sekali di sini. Be more than I was born to be. If you can live with that, then you can live with me. Give anything to stand there beside. Padahal ya spot fotonya cakep banget, estetik. Cuman ya sayang ya udah bolong-bolong gini. Agak serem juga mau foto di sini ya. Falling apart, maybe that's just Menarik juga sih mancing di danau ya. Dan cara mancing unik banget karena joran pancing itu dibuat mengambang di atas air. Dan bapak ini strike ikan karper ya. Katanya sih ya, ini ikannya kalau dapat bisa sampai ukuran 1-2 kilo normalnya. Gede banget rupa ikan di sini ya. maybe it's a hard thing to conceive. Maybe just a dream too good to believe. But I'll be waiting here for you. Kita tuh kelelahan ya, habisnya tuh nyetirnya tuh dari tadi gak nyampe-nyampe, jadi kita juga kelaparan. Kita singgah warung, restoran yang ada di tepi jalan, sambil melihat pemandangan Gunung Inerie. Kita sudah kenyang dan let's go lanjut lagi. Di sepanjang jalan menuju Aimere, terlihat penjual sopi ya, alias minuman tradisional khas NTT yang dibuat dari fermentasi air nira. Ya mungkin kalau di Kalimantan kita ngomong tua ya. Warnanya tuh kayak air putih biasa. Dan ini tuh bisa kamu temukan di sepanjang perjalanan. Menarik ya. Dan sekarang sebelum menuju ke arah Bajawa, ada sebuah spot hidden gem yang wajib dikunjungi, namanya Savana Mausui. Problemnya adalah dia tuh keluar dari jalur utama dan kita akan menemukan jalan kampung seperti ini sepanjang 30 menitan. Yang aku takut adalah bisakah dilalui? Karena jalannya kecil banget dan cuma satu arah, satu jalan. Jadi katanya Savana bagus banget sih. Jadi kita mau lihat. Doakanlah kita aman. Kalau memang jalan jelek, aku putar balik kayaknya. Abe, Papa, ini arah Tanjung Bendera kah? Iya betul. Jalannya bagus? Ya model-model dulu. Oh, oke, siap. Tapi sebelah sana sudah bagus. Oh, sana udah hot nih. Siap. Kasih Bapak ya, di jalan. Hati-hati. Jadi di sini punya anak-anak heboh banget, tapi mereka lucu-lucu sih. Kayak pos-pos gitu, Beb. Iya. Nuansa kampung dapat banget. Oke, jalan kita Banggalan. tidak besar. Ini hanya satu mobil muat. 2 mobil pasti satu mesti Gak ngalah. bisa ya. Cak madu. Makin sempit boy. Kata bapaknya di depan tuh bagus, jalannya lebar. Cuma aku udah jalan sekitar 10 menit. Aku tak ketemu jalan lebarnya di mana. Karena apa aku bilang? Ada mobil satu depan yang setengah jalan hilang dah. Nah, lewat mana kan kita? Kiri, jurang, aman? Aman kawan? Abe. Bapak. Coba ya. Udah kami nampak. Pelan-pelan Jan.
bale. Tidak aman. Ini agak sempit guys. Aman. Mantap. Oke, ini kita di semak-semak lumayan lebat. Bodi mobil kiri kanan pasti lecet. Kita punya solar panel pasti lecet, tergores sama dia punya batang kayu. Tapi kakak, apakah worth it? Aku tak tahu. Kalau sampai dia cuma mirip kayak savana Doroncanga yang Sumbawa, mantap lah. Ya, fun fact, di sini nggak ada penghuninya. Kalau di Savana Matsui nggak ada toilet, nggak ada apapun, nggak ada warung. Jadi jangan expect apa-apa. Tapi ya tenang, kita punya stok makanan banyak, bisa kita tak hidup. Wow, tiba-tiba langit terbuka ya, pohon-pohonnya menyala abangku. Oh itu gunung Inerie, itu laut. Indah kali cok. Bagus ya, tak jadi, badi bagus ini, layak, lecet-lecetnya layak, rangga lecet tak masalah, gas. Oke, sedikit miskomunikasi. Jalan Hot Mix tuh kayaknya nggak semulus yang kubayangkan, malah lebih parah. Tapi mama, ya ini jalannya ekstrim cok, sumpah. Bukan ekstrim sih, lebih kejelek. Udah lo kakak. Tapi bapak, mama. Oke, problem. Kita sudah mungkin 90% jalan, udah deket dengan banget dengan spot tujuan kita. Tapi tak bisa ya. Aku tadi udah lewat jalanan patah satu kali. Itu udah cukup ekstrim. Tapi untuk si Rangga lewat dan selamat, aman jaya. Tapi kita ketemu jalan patah di depan. Patahnya parah ini. Oke, biar kalian ini POV-nya ya. Ini patahnya. Oh, ini longsor ya. Rangga, aku bisa bikin dia naik sini. Itu Coba belakang kau tuh Beb. Pasti aku tahu. Ini kalau Rangga bisa sampai sini, udah aman, karena bisa naik nih. Cuma aku ragu sama ini. Kalau aku pas dia gini satu kali, ininya tak kuat, ambrol ke bawah, adalah tak balik gitu. Aduh, sayang banget, ini bagus banget view-nya. Cukup pakai drone aja. Aku udah cek drone, atas udah aman. Ini doang nih, ini yang patah. Iya lu lagi sia-sia lu nyungsep Aku mati pastikan lu. 2 momen. Dia bisa pergi, dia bisa pulang. Kuat sih, harusnya sih. Kau 3 ton John, jangan coba-coba John. Itu cuma batu tok. Terus loh, dia kan nanjak sini. Nong. Duk. Semoga pilihanku tepat Tuhan. Terlalu miring kayaknya. Agak serem John. Bentar. Hah? Aku agak sedikit ragu tiba-tiba. Wait. Kalau ini lurus. Oh, ambil ini ya, lurus Gak aja. bisa ini, turun. John. Kau kebalik ke samping ah. Enggak. Coba ya. Ngeri-ngeri sedap, jangan dipaksakan. Kau nih karena agak-agak gak. Aku masih mau pulang oi. Cak mana yo? Bisa harusnya lah, gampang ini. Kau nyangkut tengah, kau tak bisa mundur ya. Oh, aman, tinggi bisa. Jangan, mundur bahaya. Terangkat, tak sampai ke tanah, mundur. Tak bisa ke tanah dia. Serem. Gak bisa, dia gak nyentuh tanah. Kau tahu tak balik ke samping. Gak usah gila, boleh gak? Bisa dikit lagi, Beb. Ya udahlah. Kau lihatlah rekaman kau. Ya. Intinya aku sudah melihat ya, ada 2 kemungkinan.
bisa lewat dan tidak. Nggak nyentuh. Kalau- Tadi dia melayang kau punya Aku roda. tahu. Aku lagi melihat kemungkinan kalau dia lewat, apa yang aku dapatkan. Dan kalau ada problem, apa yang aku dapatkan. Jadi berhubung aku sayang istri aku ya, jago masih panjang. Ini antah berantah tanpa siapapun bisa bantu aku. Ada kalanya ya, aku harus memilih untuk mundur. Ya. Mundur tidak boleh kalah, mundur tuh bijak. Ya. Karena kau masih punya panjang, istri kau cantik. Sebelum kau berbaku hantam, tidak ada problem. So, mari kita mundur saya. Kecil belakang. Lah, mundur. Maju, 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 maju. Maju, maju. Meskipun kita nggak bisa melewati jalan tadi, ya setidaknya ini view yang juga nggak kalah indah ya. Syahdu banget. Ini dia permata tersembunyi di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu Savana Mausui. Savana ini dikenal sebagai salah satu padang savana terluas di Flores. Dan tempat ini benar-benar berbeda dari landscape pegunungan dengan hutan tropis yang ada di Flores. Hamparan rumput luas berpadu dengan langit biru dan perbukitan di kejauhannya itu punya suasana yang tenang dan syahdu banget. Seakan-akan kita ini dibawa ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Dan yang paling legend itu ya, pas musim kemarau. Karena padang savana Mausui ini akan berubah menjadi lautan keemasan dengan rumput kering yang berwarna kuning di bawah sinar matahari. Sementara kalau kamu datang di musim hujan, savana ini bakal jadi warnanya hijau subur, punya nuansa alam yang segar dan menyenangkan. Landscape-nya tuh terbuka ya, punya tempat ideal buat bersantai, berfoto atau sekedar menikmati angin yang bertiup pelan sambil memandang luasnya cakrawala. Hai, udah selesai parkir tempat spot bagus dan kabar gembira, kita juga ketemu dengan Baden Boy di sini, yaitu adalah Ko Jeffrey. Jadi beliau bakal temenin kita untuk stay di area savana ini. Kita mau siapin kursi ngecamp dulu, boy. Aku udah lama pengen kesini nih, savana yang diidam-idamkan dari dulu. Akhirnya kesampaian juga, coy. Alright. Mari bikin kursi. Ko Jeffrey ini adalah bikers ya. Bahkan terkenal dengan nama Jeffrey Bajawa. Kau bayangkan enggak? Sampai di nama beliau tuh sudah ada embel-embel Bajawanya. Artinya adalah setengah dari tanah Bajawa adalah punya beliau. Ya kok ya. Aku ketemu batu, bukan batu, ini adalah telur dinosaurus. Macam di film Nobita tuh sama Doraemon tuh. Boy, oh iya tuh. Ini tuh telurnya Tyrannosaurus, boy. Ini terbungkus sama batu nih. Jadi dia ada 2 lapis di sini, nah. Ini aku bawa balik. Aku mau erami dia biar dia penetas. Nggak mampu. Mohon maaf, kotor berat, nggak jadi. Ini view-nya tuh macam Jurassic Park, benar sumpah. Bagus. Kalau kau mau suruh aku compare antara savana kayak di Doroncanga ya, yang Baluran aku belum pergi, Baluran yang Jawa Timur belum pergi. Doroncanga tuh savananya luas, kau bisa nengok kerbau, sapi, kuda ada beberapa ekor. Cuma kalau view yang di sini, yang savana Mausui ini, kau tuh dapat view gunung Inerie-nya, dapat lautnya, savana dapat, dan aku ketemu tanaman tak aku temukan di Doroncanga. Tuh tanaman-tanaman ini aku tak ketemu. Macam bonsai ini tuh aku tak ketemu sama sekali. Cuma sih aku temunya. Lalu secara suhu sini Karena lu oke. datang sore. Ya, untuk sore hari nggak terlalu panas. Bagus banget sih Mausui. Oke, boy. Sudah malam dan kita mau istirahat. By the way, di sini tuh
pastinya bagus banget, syahdu, dan kebetulan hujan nggak terlalu panas di sini. Terlihat ada beberapa warga setempat juga ya yang lagi menggembalain ternak nih. Dan ini tuh bikin savana Mausui makin istimewa karena memang terasa alami banget. Tempat ini memang tempat bagi para peladang, tempat bagi para peternak untuk membawa ternak mereka. Dan di situ masih belum banyak infrastruktur pariwisata. Jadi pengalaman yang kamu alami di sini itu benar-benar murni dan sangat dekat dengan alam. Oke, bye. Sudah malam dan kita mau expand dulu. Dan saatnya kita rehat di luar panas rupanya. Jadi kita menggunakan alat rahasionya Rangga. Tada! Oh ya, kalian belum pernah lihat ya? Jadi boy, di balik dinding ini, adalah sebuah air conditioner alias AC window. Kapasitas dia punya dingin nih, sejuk sekali nih, ini dingin banget. Kita cek penggunaan dayanya itu adalah sebesar 377 watt. Tada, ini untuk outputnya. Dan ini sudah sangat dingin. Baterai kita masih 80%, jadi bisa bertahan sampai besok. Aman. AC dingin, mantap jiwa. Oke guys. Jadi ini behind the scene-nya kita nih. Kita punya pocket ditancapin di belakang motor. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana. Oke, thank you. Pamit semuanya ya. Ruteng kemana? Ruteng kemana? Ruteng? Lurus? Lurus. Oh bisa? Iya. Oke. Ketemu lagi ya. Iya, dadah. Dadah semuanya. Ketemu lagi. Minta buku. Dadah. Bukunya sudah habis. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! And I'm looking for your